Selamat malam, umat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Salam sehat dan damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada saat ini saya hendak menyampaikan suatu renungan dari Mazmur 126. Mazmur 126 ini merupakan salah satu nyanyian ziarah yang biasanya dinyanyikan oleh orang-orang Israel ketika melakukan perjalanan yang sangat panjang. Secara khusus, Mazmur 126 ini bercerita tentang karya pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Demikian saya akan membacakan terlebih dahulu untuk kita semua. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ada 3 nilai spiritual yang utama dalam Mazmur 126 ini. Yang pertama adalah kesaksian dan ungkapan sukacita yang sangat besar dari umat Israel setelah Tuhan membebaskan mereka dari penindasan. Sebelumnya umat Israel mengalami penindasan selama puluhan tahun oleh bangsa Babilonia. Sebagaimana doa dan pengharapan mereka kepada Tuhan, Tuhan telah membebaskan mereka melalui bangsa Persia yang dirajai oleh Raja Kores. Dan inilah ungkapan sukacita mereka merespon karya pemulihan Tuhan. Dengan penuh sukacita, dengan penuh takjub, tertawa, mereka kembali menuju kota Yerusalem. Ungkapan sukacita dan kegembiraan ini sedemikian seolah-olah mereka hampir-hampir tidak percaya atas karya pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Saudara, yang kedua adalah sebuah doa. Doa yang terdapat di dalam ayat yang keempat. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ini maksudnya doa dan harapan orang Israel agar karya pemulihan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan dalam bentuk pembebasan dari penindasan oleh bangsa Babilonia kemudian berlanjut bagi mereka pada saat nantinya mereka akan membangun kota Yerusalem maupun bait suci yang sebelumnya sudah dihancurkan. Sedangkan bagian yang ketiga, nilai spiritual yang diungkapkan adalah keyakinan, pengharapan yang sangat kokoh dari orang Israel bahwa orang-orang yang berjuang gigih bahkan dengan bercucuran air mata, mereka tentu akan menuai hasil yang mengembirakan, menuai hasil yang diharapkan seturut dengan perjuangan gigih mereka.
Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, layaklah kita juga menyambut karya kemerdekaan dan pembebasan yang dikerjakan oleh Tuhan bagi bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia juga pernah mengalami masa yang suram dan kelam, setidaknya 350 tahun mengalami penjajahan bangsa asing. Dan Tuhan telah memberikan kemerdekaan kepada Indonesia ini. Kita sudah merayakannya selama 75 tahun. Maka biarlah hari-hari yang kita jalani penuh dengan sukacita dan kesaksian bahwa Tuhan sudah melakukan perkara yang besar untuk Indonesia, memerdekakan bangsa Indonesia, dan Kristus secara khusus memerdekakan umatnya dari perhambaan dosa, sehingga kita tidak hanya merdeka sebagai sebuah bangsa, tetapi merdeka sebagai manusia yang utuh, merdeka dari perhambaan kuasa dosa dan kuasa-kuasa kegelapan lainnya. Saudara yang saya kasih, selain itu marilah kita terus berdoa agar karya pemulihan Tuhan terus berlangsung untuk Indonesia ini, untuk kita, untuk umatnya. Karena sampai saat ini pandemi COVID-19 masih berlangsung dan masih belum menampakkan tanda-tanda mengalami penurunan. Marilah kita terus berdoa untuk pemulihan ekonomi dan kesejahteraan bagi keluarga-keluarga yang terdampak besar oleh pandemi COVID-19 ini. Supaya karya pemulihan Tuhan terus terjadi bagi kehidupan umatnya. Dan yang ketiga adalah keyakinan serta penguatan bagi kita sekalian, bahwa orang yang berkarya dengan berjerih lelah, dengan gigih dan mencucurkan air mata, suatu saat mereka pasti akan memetik hasil yang mengembirakan. Karena itu, berdirilah teguh, jangan goyah. Sebab kita tahu dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Berkaryalah dalam perjuangan yang gigih, walau tak jarang hari-hari yang dijalani dengan cucuran air mata. Karena pada saatnya, oleh pertolongan Tuhan, kita akan menuai hasil yang sangat baik, yang indah dan penuh dengan sukacita. Tuhan terus menyertai, memelihara, melindungi dan menolong kehidupan kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, puji syukur atas karya pemulihan yang Tuhan kerjakan bagi bangsa Indonesia dan juga bagi umat-Mu, terutama dari berbagai kuasa kegelapan, penindasan dan perhambaan oleh dosa, dan pembebasan dari kuasa maut. Terima kasih Tuhan, hati kami penuh sukacita menyambut karya pemulihan-Mu setiap hari, penuh syukur dan kesaksian bahwa Tuhan baik, kasih setianya untuk selamanya. Saat ini kami sehati, pulihkanlah keadaan mereka yang mengalami keterpurukan ekonomi. Pulihkanlah mereka yang sedang sakit, dalam kondisi berobat, beristirahat, khususnya anak-anak-Mu yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Berkatilah kesehatan mereka, metabolisme tubuh mereka, dan juga istirahat mereka, obat yang dikonsumsinya, sehingga membawa pemulihan dan kesehatan yang baik. Tuhan Allah kami, sertailah juga anak-anak-Mu dalam perjuangan mereka, yang tak jarang mengalami kelelahan, kesedihan, dan cucuran air mata, agar jerih payah mereka tidak sia-sia. Sebaliknya, akan memetik hasil yang penuh kegembiraan, damai sejahtera, dan hidup yang sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin.
Sampai berjumpa kembali dalam acara yang akan datang. Tuhan beserta kita untuk selamanya. Amin.